Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih kelihatan lemes ya. Ini harus lebih semangat lagi karena Bapak lagi semangat hari ini. Ya, apa kabar semuanya? Ada sebagian teman-teman yang sudah bisa, ada juga sebagian yang lain yang masih bingung, bukan tidak bisa ya, tapi masih bingung. Nah, kira-kira bingungnya itu kan kemarin ada yang misalkan tema penelitiannya, Pak, kalau perfilman bisa nggak penelitian? Bisa, cuman dalam perspektif DKI-nya mana? Kalau ada perspektif DKI-nya berarti aman penelitian. Tapi kalau tidak ada ya harus dicari perspektif DKI-nya. Pak, coba. Teori bimbingan Islam sama teori pemberdayaan dari Teori bimbingan Islam dan teori pemberdayaan. teori bimbingan Islam dari Tohari Musnamar sama dari teori pemberdayaannya. Jadi masih bingung apakah harus dimasukkan juga atau teori BKI saja? Nah ini juga perlu lebih spesifik lagi karena teori bimbingan konseling itu kan luas ya. Nah, kira-kira bimbingan konseling yang diterapkan itu apa? Kalau kemarin kan ada yang pakai security, ada yang pakai apa lagi? Analisis. Nah, kira-kira pakai bimbingan konseling apa tekniknya? Karena bimbingan konseling aja kalau itu luas ya. Nah itu judulnya ada bagus, hingga bimbingan konseling apa kira-kira yang tepat untuk diterapkan di situ. Ini sih Pak, paling karena mereka ibu-ibu yang udah agak lanjut usia juga banyak yang usia lebih banyak, lebih masuk kayak metode sama kayak guru menjelaskan ke murid aja gitu. Jadi kayak saya kan termasuk anak PPM yang pernah magang di sana, Ya. pernah juga sebagai pemateri masuk ke MTPL itu. Mereka tuh senang kalau saya masuk materinya bukan saya fikih bahasa Arab, tapi saya tuh masuk nerangin saya kesehatan mental itu apa, bimbingan konseling itu apa gitu. Oke, tentang usianya itu berapa sih? Dari 30 tahun sampai 55. Ada yang juga ya. Nah, bentuk pemberdayaannya itu seperti apa? Karena ini program baru, jadi untuk mengisi kekosongan tuh mereka tuh bukan hanya mengisi kekosongan di majelis taklim kan biasanya cuma di beberapa hari tertentu. Nah ini tuh setiap seminggu dua hari itu ada jadwalnya kayak sekolah gitu. Jadi mereka tuh kayak buat mengisi kekosongan daripada mengibah mending belajar di majelis taklim. Kan kita kalau kelihatan ya, di sini ada beberapa, banyak sekali nih, dari 15 kurang lebih lingkup penelitian di bimbingan konseling. Ya. Pertama ada bidang bimbingan konseling dan penyuluhan agama. Ya. Biasanya lokasi penelitiannya di KUA. Ya. Tapi penyuluhan itu bukan di KUA aja sebenarnya. Jadi setiap bidang itu sebenarnya punya penyuluhan. Ya. Bahkan perusahaan pun ada sebenarnya layanan bimbingan konselingnya. Jadi layanan penyuluhannya. Jadi semua bidang itu punya layanan. Kemudian ada penelitian bidang konseling mental. Nah, ya. Kemudian ada juga penelitian bidang perawatan rohani. Ya. Perawatan rohani itu biasanya pengobatan tuh. Ya. Kalau saya punya teman dia buat tesis itu tentang ruqyah. Ruqyah itu juga masuk ke dalam lingkup bimbingan konseling ya, karena itu perawatan rohani.
ya, dalam rangka mengobati pasien secara mental dan rohani. Kemudian ada juga penelitian bidang bimbingan dan konseling keluarga. Nah, biasanya ini kalau dalam bentuk lembaga di BKBR. Kemudian di majelis taklim juga tadi bisa, ya. Jadi itu program KUA juga bisa. Kemudian ada juga penelitian bidang bimbingan dan konseling sosial, Dinsos, itu bisa. Tempatnya di Dinsos. Bisa. Kemudian ada juga di yayasan juga bisa, ya. Yayasan, kemudian mereka kan ada program-program yang memang bentuknya pemberdayaan, ya, dari zero to hero kan. Yayasan itu punya misi itu kan, bagaimana membentuk manusia yang tadinya terpinggirkan itu kemudian diubah manusia tersebut sehingga semakin bermanfaat, bukan hanya bagi orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Nah, contohnya siapa? Contohnya saya. Jadi saya tuh punya pengalaman pribadi sebagai binaan yayasan. Binaan yayasan, kemudian besar di situ, dibina di situ, dan akhirnya bisa berdiri di sini. Nah, kemudian penelitian bidang bimbingan konseling pendidikan, ini biasanya di sekolah-sekolah, ya. Atau di LKP. Apa itu LKP? Lembaga Kursus Pelatihan, ya. Di situ juga ada program layanan konselingnya juga, ya. Apalagi di pendidikan, waktu itu udah jelas ya, ada bidangnya khusus namanya BK, bimbingan konseling. Yang biasanya, sekarang tuh frame BK itu ruangan BK itu dianggap sebagai neraka gitu. Jadi takut orang itu masuk ke ruang BK. Nah, itu PR kita tuh bagaimana merubah framing tersebut. Kemudian ada juga bimbingan karir, ya. Ini juga biasanya ada di LKP. Di sekolah juga sekarang sudah mulai berbicara tentang karir ini. Sekolah itu punya program wajib untuk mengasesmen siswa-siswanya agar nanti itu mereka lulus itu kemudian melanjutkan kuliah, melanjutkan sekolahnya itu tepat jurusan. Makanya di sini ada layanan konseling karir di sekolah juga, ya, standar, dan ini menjadi hal yang wajib. Kemudian ada juga penelitian bidang anak berkebutuhan khusus. Nah, ini kadang jarang digarap nih. Bidang bimbingan konseling di SLB, ya, SLB atau di sekolah yang inklusif. Kemarin ada teman siapa nih yang ngangkat ini sekolah inklusif, ada nggak? Ada ya, kemudian di kelas D ya, di kelas D ya. Kemarin ada yang mengangkat ini inklusif. Ini kalau kita meneliti di sini, ini sangat menarik tuh. Sangat menarik. Bahkan kalau dibuat jurnal itu jurnalnya bisa tembus tingkat 2 tuh. Nah, kemudian penelitian bidang bimbingan konseling pendidikan. Ini biasanya di sekolah-sekolah atau di LKP. Apa itu LKP? Lembaga Kursus Pelatihan, ya. Di situ juga ada program layanan konselingnya juga. Ya, apalagi di pendidikan, waktu itu udah jelas ya, ada bidangnya khusus namanya BK, bimbingan konseling. Yang biasanya sekarang tuh frame BK itu ruangan BK itu dianggap sebagai neraka gitu. Jadi takut orang itu masuk ke ruang BK. Nah, itu PR kita tuh bagaimana merubah framing tersebut. Kemudian ada juga bimbingan karir, ya. Ini juga biasanya ada di LKP. Di sekolah juga sekarang sudah mulai berbicara tentang karir ini. Sekolah itu punya program wajib untuk mengasesmen siswa-siswanya agar nanti itu mereka lulus itu kemudian melanjutkan kuliah, melanjutkan sekolahnya itu tepat jurusannya. Makanya di sini ada layanan konseling karir di sekolah juga, ya, standar, dan ini menjadi hal yang wajib. Kemudian ada juga penelitian bidang
anak berkebutuhan khusus. Nah ini kadang jarang digarap nih. Tidak bimbingan konseling di SLB ya, SLB atau di sekolah yang inklusif. Kemarin ada teman siapa nih yang ngangkat ini sekolah inklusi, ada nggak? Ada ya, mungkin di kelas D ya, di kelas D ya. Kemarin ada yang mengangkat ini inklusi. Ini kalau kita meneliti di sini, ini sangat menarik tuh, sangat menarik. Bahkan kalau dibuat jurnal itu jurnalnya bisa tembus tingkat 2 tuh, ya. Kalau berada di sini, kenapa menarik? Karena ini jarang digarap. Ya. Kalau manusia biasa mah mungkin konselingnya agak apa ya? Tidak sesulit dengan manusia yang berkebutuhan khusus. Nah itu makanya menariknya. Kemudian ada ini juga sama ya, ABK. Kemudian ada 10, 9. Selesai ya hari ini. Ditunggu minggu depan untuk menyempurnakan proposal. Itu tadi sampai manfaat ya. Diteruskan dari kerangka teori atau landasan teori sampai ke langkah penelitian atau metode. Ya, tunggu minggu depan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Sama-sama.